بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Isya yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan sehat, dapat melaksanakan ibadah. Terutama di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah suatu kenikmatan bagi kita, khususnya umat Islam yang juga pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan itulah kenikmatan-kenikmatan yang hendaknya kita senantiasa gali setiap hari sehingga meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk menutup segala risalah para anbiya, para rasul yang telah terdahulu, sehingga tidak ada rasul setelah beliau. Dan kita sebagai umatnya, ini adalah umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebanggaan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita jaga kebanggaan Rasulullah SAW ini dengan apa? Dengan kita senantiasa mengikuti ajaran beliau, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan kita juga bermuasyarah, bermuamalah sesama makhluk ciptaan Allah dan seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini bapak-bapak sehat semua ya. Alhamdulillah. Tentunya kalau nggak sehat nggak ada di sini ya. Ini semuanya kondisi sehat dan beriman, karena sudah semua berada di sini untuk kita meningkatkan diri kita, ketakwaan kita pada Allah. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddamahu min dambi. Nah, ini salah satu karena kita mendirikan sholat karena untuk mencari, karena takut, taat, berhati-hati agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa? Nantinya dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah nikmatnya kita umat Islam ini ya. Dan kita harus senantiasa semangat berjuang, melakukan perbaikan-perbaikan, mengadakan pembenahan. Jadi tidak ada umat Islam yang namanya tayas. Apa itu tayas? Putus asa. Tidak ada. Yang namanya umat Islam itu harus senantiasa semangat melakukan perubahan. Ya. Kalau dulunya malas-malasan ke masjid, sekarang di bulan Ramadan semangat. Dan nanti sampai berikutnya juga semangat. Dulunya tidak pernah belajar ilmu agama, sekarang semangat untuk belajar ilmu agama. Jadi ini adalah perubahan. Jadi jangan kita hanya mencari perubahan itu untuk mendapatkan rezeki. Iya, untuk mendapatkan rezeki itu juga perlu. Tapi perubahan segala sesuatunya itu harus kita lakukan di segala lini. Kalau dia orang-orangnya dulu mungkin belum tahu tentang ilmu, maka hendaknya sekarang dia belajar ilmu tersebut. Apa itu yang ilmu agama? Ya, hendaknya kita pelajari sehingga nanti kita betul-betul di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari itu nyaman. Tidak bingung, di sini bingung, enggak.
Tidak akan bingung karena kita mempunyai panduan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rezeki kita sekarang sedikit, ya syukuri dengan yang sedikit itu. Insya Allah dengan bersyukur tersebut Allah akan menambah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu Allah juga akan memberikan rezeki. Jadi ini kita harus semangat untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kita umat Islam itu diam aja, kayak gini aja, mas longgo, tengar-tengar gitu ya, ngenteni rezeki. Tidak boleh begitu. Kita harus berusaha. Kalau kita bisa berusaha dengan tenaga kita berusaha. Sementara kita berusahanya belum maksimal, ya kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah juga. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Dalam usaha dunianya kita nggak nyampe, kita usahanya akhiratnya juga nggak nyampe. Jangan. Bisa usaha dunianya masih sedikit, kita bisa maksimalkan usaha akhirat. Sholat subuhnya berjamaah. Bayangkan, itu dalam kita mencari ridha Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak bisa qiyamul lail sepanjang malam, maka hadirilah sholat subuh. Kita akan salah satunya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Nah, tadi ini kita sholat isya berjamaah. Salah satu pahalanya yaitu kita mendapatkan pahala qiyamul lail nisful lail. Jadi setengah malamnya. Tambah lagi subuhnya satu malam penuh. Kenapa kita tidak mau melakukan perubahan-perubahan itu? Sebelum sholat subuh, ketika sudah azan dikumandangkan, rakaat ini qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Halo, bapak-bapak mengerjakan ini, 2 rakaat ibu-ibu, 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya bang, siapa yang lebih kaya sekarang di dunia ini? Hah? Bapak ibu sekalian, kaya. Tapi ini dijanjikan Allah ini, ya. Seandainya nanti kalau dikasihkan semua ya buyar ini, ya, tidak ada yang kerja, ya. Kehidupan tidak berjalan. Ini adalah keimanan. Disitulah kita harus mengadakan perubahan. Dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum atau diri kita sendiri ini sehingga kaum itu sendiri merubah dirinya. Lah kalau kita ingin mau berubah untuk mendapatkan kebaikan tapi kita berpangku tangan, diam tidak ada usaha, maka itu tidak akan terjadi. Taharok, fa innal fil haroka barokah. Bergeraklah, dalam pergerakan itu ada keberkahan. Jadi kita tidak boleh tenang-tenang diam. Yang sekarang kondisinya seperti ini, ya ayo semangat berubah. Kalau kita tidak masih dalam kondisi, kalau kita hanya melihat dalam segi perubahan itu hanya bentuknya dunia, maka kita rubah juga dengan bentuk ibadah. Ya, perbaiki ibadah kita. Coba kita perbaiki. Pertama apa? Dari sholat kita. Perbaiki sehingga Allah juga akan memberikan kebaikan tersebut. Jangan-jangan sholat kita juga masih belum baik. Benarkah takbiratul ihram kita? Allahu Akbar. Doa iftitah kita benarkah? Fatihah kita sudah benarkah? Baca surat sampai ruku, iktidal, sujud, doa di antara sujud sampai tahiyat. Apakah bacaan-bacaan itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Maka kalau kita masih ragu-ragu, buka bukunya. Ya, insya Allah ada semua. Jadi kalau kita beli buku tentang panduan sholat, itu beli buku yang ada footnote-nya ya. Jadi ada rujukannya. Ya doa, iftitah. Mau pakai Bukhari atau Muslim. Di Bukhari itu ada 2, di Muslim juga ada 2. Dan di Bukhari itu ada yang panjang sekali, tapi ada yang pendek. Kalau yang pendek, Allahumma ba'id baini. Itu Bukhari. Dan yang panjang ada. Muslim juga gitu. Ada yang pendek, ya. Wajjahtu wajhiyah. Itu Muslim. Terus yang panjang ada lagi. Dan ada di hadis Abu Daud. Nah ini kita perlu pelajari.
Jadi jangan sampai kita juga sudah lama sholat, tapi ternyata sholat kita juga masih meragukan, ya, belum betul bacaan kita. Nah, disinilah kita juga harus merubah. Jadi kita rubah diri kita. Jadi jangan sampai kita hanya rubah itu dalam bentuk konsep hubungan dunia aja kita yang dapatkan, tidak. Sebetulnya kita juga bisa mendapatkan rezeki-rezeki yang banyak sekali, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Salah satunya tadi, sholat kita penuhi. 2 rakaat sudah betul. Bayangkan kalau seandainya kita juga mau mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Khafifatun fil qaul wa sakilun fil lisan. Apa itu? La ilaha illallah. Ringan di ucapan, tapi berat dalam timbangannya. Ya, kalau kita sehari-hari dalam perjalanan kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir terus, itu luar biasa. Itu kalimatnya kecil tapi berat dalam timbangan. Ya. Sekarang apa yang menjadikan timbangan di dunia ini yang untuk membuat keberatan di akhirat nanti? Harta kita, ya, kekayaan kita, jabatan kita, nah, tidak ada artinya semua. Tidak ada artinya semua. Ya. Tapi yang ada artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perubahan. Ayo kita berubah. Banyak berzikir. Suratul Ikhlas. Kita membaca satu surat Al-Ikhlas, kita mendapatkannya sama seperti sepertiga Al-Quran. Ya. Kita membaca sepertiga Al-Quran, satu lembar aja, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, udah matanya udah gini-gini. Ya. Baca Al-Ikhlas, pahalanya ya, pahalanya sepertiga Al-Quran. 3 kali membaca, khatam. Dapat kebaikan sama kita membaca satu Al-Quran penuh, pahalanya. Itu kira-kira ada 1.600.000 hurufnya. Ya, jadi kebaikannya dikalikan 10, bayangkan, masya Allah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita melakukan perubahan. Yang perubahan itu bukan hanya kita lihat dari segi dohir yang kelihatan secara kasat mata, yaitu dengan harta. Ya, kalau kita merasa misalnya, waduh pekerjaan saya kok seperti ini, kok ngenes itu, jangan, tidak boleh. Itu kita kufur nikmat. Ya, hati-hati, kita kufur nikmat. Yang kita setelah diberikan oleh Allah, maka kita bisa duduk seperti ini adalah karunia Allah yang sangat luar biasa. Bayangkan di luar sana, berapa banyak? Banyak mana yang di sini sama di luar? Aduh, bapak-bapak, banyak mana? Banyak yang di luar. Bayangkan di sini, apa kita tidak mendapatkan nikmat yang besar? Ini adalah karunia. Kita sholat, ya man qoma Ramadan tadi dengan benar-benar mengharapkan ridha dari Allah. Bayangkan, ya Allah, itu. Jadi kita umat Islam, ya. Jadi kalau kita mau, maka kita harus belajar. Ya, belajar sehingga kita juga tidak akan sedih, ya. Tidak akan sedih karena kita sebetulnya umat Islam itu bisa cepat kaya. Kekayaannya banyak, ya. Dan itu juga pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu dia akan mengingkari janjinya. Pasti janjinya akan diberikan, ya. Jadi kalau kita sekarang berdoa, ud'uni astajib lakum, pasti akan diberikan. Tapi dengan syarat, itu pasti akan diberikan, tapi Allah akan memberikan sesuai dengan kadar orang tersebut. Jadi jangan khawatir. Kalau kita banyak berdoa, maka kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah tersebut bernilai pahala. Jadi orang kalau tinggal berdoa aja, kita minta aja tidak mau, gimana? Ya, kita berdoa untuk meminta pada Allah aja kita nggak mau. Minta terus, habis ini minta lagi. Nanti tahajud minta lagi. Kita pulang di rumah waktu sahur minta doa. Waktu berbuka berdoa pada Allah. Enggak apa-apa. Karena memang kita dianjurkan utuni, mintalah kepada aku. Jangan kita minta kepada orang lain atau kita minta kepada sesembahan, ya. Apalagi itu yang berkaitan dengan seperti itu. Ini yang harus kita jauhkan. Jadi enggak ada. Jangan sampai kita umat Islam, ya, khususnya kita ini yang ada di sini, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau kita tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni. Ya. Jadi kita berusaha sendiri. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang insya Allah itu sudah diberikan oleh Rasulullah SAW contohnya. Ya,
Jadi kita tinggal melaksanakannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Sholat duha kita, Masya Allah, itu semua akan bernilai seperti sodako. Ya. Kalau kita juga tidak bisa seperti kita bersodako yang banyak, kita sodako sedikit kecil. Karena kita rezeki kita sedikit, sodako setiap hari. Usahakan kita juga sodako setiap hari. Ya, sebelum terbit matahari, usahakan sodako. 1.000, 2.000 kita punya itu sodako. Ya, karena di waktu itu malaikat juga mendoakan pada orang-orang yang bersodako di waktu pagi. Jadi kita jangan melihat besar kecilnya. Kita masih punya kekuatan yang sangat luar biasa itu, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pegangan kita. Oleh karena itu, di bulan puasa ini ayo kita bersama-sama merubah, ya. Merubah seperti yang dijanjikan dari Al-Qur'an tadi, surat Ar-Ra'd, ya. Surat ke-13 ayat 11, Allah menganjurkan kepada kita berubah. Kalau kita mau merubah, Allah juga akan berubah. Ya. Karena Allah pasti akan menyayangi hambanya dan akan memberi. Kita pasti diberi. Ya. Orang yang nggak beriman aja diberi, betul? Yang nggak beriman, yang durhaka pada Allah, yang sudah musyrik, sudah menghinakan Allah, diberi nggak rezeki oleh Allah? Diberi. Ya. Apalagi hamba-hambanya yang taat, pasti diberi. Cuman mereka, pemberian Allah itu ada dua. Ya pemberian hanya cukup di dunia, rahmannya diberikan di seluruh dunia ini. Ya tidak terkecuali termasuk binatang yang melata di dunia ini, semuanya di rezekinya dicukupi oleh Allah. Rahmannya Allah akan diberikan. Tapi untuk rohimnya, itu hanya hamba-hamba yang terpilih nanti di akhir kelak. Jadi ini kekuatan kita umat Islam, jadi kita semangat, tidak boleh berputus asa. Nanti apalagi para pemudanya ini, kita semangat. Bapak-bapaknya juga semangat lagi untuk hadir dalam majelis kajian di masjid. Juga ibadah kita, sholat 5 waktunya kita usahakan semua di masjid. Ini adalah keberkahan. Ya, seperti di bulan Ramadan ini kita dicontohkan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Rame terus, masjid kita rame. Subuhnya kalau bisa penuh sampai sab putri itu pas. Jadi jangan sampai subuh satu sab separuh, ya nggak penuh. Waktu Jumatan baru penuh. Jangan. Ini yang hadir di sini usahakan semaksimal mungkin untuk hadir dalam majelis sholat fardu. Berusaha semuanya. Walaupun terlambat berusaha. Ya, ini sangat luar biasa. Langkah kita jalan dari rumah hitung. 1 kali diangkat derajatnya, 1 kali menghapus dosa. Diangkat derajatnya menghapus dosa. Terus sampai kita hadir. Ini sangat luar biasa. Nah ini kalau kita tidak manfaatkan, nah, bagi siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Ya. Kalau kita punya kesempatan, terus laksanakan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tasjid bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Ya senantiasa kita semua, tidak ada yang terbaik di antara kita, karena kita semua menuju pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.